Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib mewasiatkan kepada seluruh jamaah dan terutama kepada diri khatib agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi yang mulia Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, pada awal khutbah khatib membacakan surat Ali Imran ayat 190 dan 191 yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan, sekali lagi khatib ulangi, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Allah, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Khatib ingin mengajak jamaah sekalian memperhatikan bagian terakhir surat Ali Imran ayat 191, yaitu seruan kepada kita semua untuk berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, agar Allah memelihara kita dari siksa api neraka. Salah satu buah hasil pemikiran adalah pemahaman tentang alam semesta dan tentunya perolehan ilmu pengetahuan. Allah berfirman tentang orang yang memiliki ilmu pengetahuan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yasfahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahu azim. Yang kalau dialihkan bahasanya ke bahasa Indonesia menjadi, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Khatib ulangi bahwa Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Memperhatikan bagian akhir surat Al-Mujadalah ayat 11 ini, kita melihat kaitan dengan surat Ali Imran ayat 191. Pengetahuan yang kita peroleh dengan proses berpikir akan meningkatkan derajat kita beberapa derajat. Sehingga Allah akan memelihara yang bersangkutan dari azab api neraka. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah,
Pada waktu yang singkat ini, Khatib ingin mengajak hadirin untuk mencermati beberapa perkembangan terakhir terkait ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang robotik, kecerdasan buatan yang mempengaruhi lapangan pekerjaan yang tersedia dan kaitannya dengan tuntutan bagi kita untuk senantiasa meningkatkan kemampuan berpikir. Tahun 2017 terbit buku yang ditulis oleh Joseph Aoun yang diterbitkan oleh MIT Press dengan judul Robot Proof: The Higher Education in the Age of Artificial Intelligence. Dan pada akhir tahun 2019, kelompok riset di MIT, yaitu MIT Work of the Future, menerbitkan laporan dengan judul The Work of the Future: Shaping Technology and Institution. Kedua publikasi ini menyoroti tentang perkembangan teknologi, terutama robot yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan sehingga dapat belajar atau melakukan deep learning. Dikhawatirkan akan banyak pekerjaan manusia digantikan oleh robot yang dilengkapi dengan kemampuan berpikir meniru kemampuan manusia dan dapat belajar mengambil keputusan dan bertindak dari data-data yang diberikan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Hasil studi dari MIT menunjukkan adanya 3 kemungkinan yang dapat terjadi dengan ditemukannya teknologi baru. Yang pertama adalah pekerjaan yang ada menjadi hilang karena disubstitusikan oleh teknologi. Contohnya pada saat tenaga listrik diketemukan, pekerjaan membuat lilin, membuat lampu dengan bahan bakar minyak tanah berangsur hilang karena penerangan rumah tangga dan kegunaan industri beralih ke listrik. Dalam hal ini teknologi menghilangkan suatu profesi pekerjaan. Namun pengenalan teknologi selain mensubstitusikan pekerjaan yang ada, pada umumnya memunculkan kemungkinan kedua, yaitu adanya pekerjaan baru atau teknologi baru tersebut creating new task yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan baru. Contohnya dikenalkan PC menghilangkan banyak pekerjaan manual, tapi memunculkan demikian banyak pekerjaan baru. Seperti programmer, sistem analis, dan berbagai bidang di bidang teknologi informasi. Kemungkinan ketiga yang dapat terjadi dengan teknologi baru adalah teknologi tersebut menyediakan fasilitas bekerja yang bersifat complementary terhadap pekerjaan yang telah ada. Contoh dari kondisi ini adalah dikenalkannya teknologi computer aided design yang tidak menghilangkan pekerjaan seorang drafter, tapi memberikan fasilitas untuk dapat mengerjakan pekerjaan lebih cepat, lebih teliti dibandingkan dikerjakan secara manual. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan umum yang dapat diambil adalah dari kedua laporan ini adalah adanya tuntutan kepada kita semua dari berbagai profesi untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kita dituntut untuk menjadi self-directed learner. Self-directed itu artinya apa? Belajar adalah inisiatif kita. Bagi adik-adik mahasiswa, belajar bukan tuntutan kurikulum. Terlebih lagi setelah memasuki dunia kerja, kita tetap dituntut untuk belajar, menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan sepanjang hayat. Saat ini dan di masa mendatang, kemampuan yang dituntut terutama kemampuan berpikir. Karena teknologi menyediakan pekerjaan-pekerjaan baru yang menuntut higher order thinking skill, yang menuntut kemampuan kognitif yang lebih tinggi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Usikum wa iyaya bitaqullah faqad hazal muttaqun. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kedua ini khatib ingin mengingatkan kaitan kondisi yang kita hadapi dengan kemajuan teknologi yang menuntut kita terus belajar dengan pedoman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam
Al-Quran surat Ali Imran ayat 190, 191 dan surat Al-Mujadalah ayat 11. Adik-adik mahasiswa dan para dosen dan kita semua adalah pembelajar, learner. Adik-adik mahasiswa belajar bukan hanya mengikuti kurikulum. Dosen dan kita semua senantiasa belajar hal-hal yang terkait dengan pekerjaan dan ilmu agama karena ini adalah bagian dari melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Agar kita terus berpikir sehingga menghasilkan pengetahuan yang menjadikan kita memiliki derajat lebih tinggi beberapa tingkat. Terus belajar sepanjang hayat adalah bagian dari misi hidup kita untuk meraih ridha Allah yang akan diberinya ganjaran jannah. Demikianlah khutbah singkat ini, mudah-mudahan menjadi pengingat kepada kita semua, terutama diri khatib untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti perintah untuk senantiasa berpikir dan belajar. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu yusallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.